Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, di mana saja Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda dengan acara belajar bahasa dasar dengan eh, dibantu oleh Radio Gebuminang sebagai sponsor kami. Hari ini adalah tanggal 28 Mei, pelajaran ke-21. Sebelum saya memulai, izinkan saya dulu mengheningkan cipta untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai acara ini akan saya bagikan dulu eh, sebentar ya. Karena ini adalah tadi belum di Oke. Saya akan tutup ini dulu sebentar dengan harapan bisa dimulai kembali. Oke. Hari ini adalah tanggal 28 seperti yang telah saya katakan, dan pelajaran ini adalah salah satunya ulangan dan kita coba membagikan ya, sebentar. Selalu akan saya bagikan Apakah sudah bisa dilihat? Minta belum. Bisa. Oke. Belum juga ya. Tadi sudah. Oke. Sebelum karena acaranya apa namanya ini belum. Nah, dia mengalami sedikit gangguan. Oke, saya akan buka dulu dengan mengulangi teori sambil saya mencoba membuka bahan yang akan saya bagikan. Teori yang kita telah pelajari harus selalu ingat bahwa kita harus membuka ingatan kita kembali, dengan kata lain bahwa kita harus mengingat teori yang kita pelajari, yaitu teorinya adalah STAM. STAM adalah kata dasar yang harus kita ketahui sebagai dasar. Ini sudah bisa dilihat atau belum? Sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah. Yang harus kita ketahui untuk mempelajari bahasa, terutama bahasa Belanda. Oke, saya sapa kembali bagi mereka yang telah hadir di ruang Zoom ataupun di Radio Gebuminang. Saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti pelajaran ini. Bagi yang mereka yang belum pernah mengikuti atau baru beberapa kali, mungkin teorinya belum dipahami ya. Saya akan ulangi lagi. Di dalam bahasa Belanda kita harus paham dulu bagian ini ya. Saya buka dengan tanya-tanya ini ya. Tapi sebelum itu kita lihat di sebelah kanan yang ini adalah teori tentang pembagian hak yang dia harus miliki dalam kata kerja. Pembagian kata kerja ini dengan ik mendapat huruf stam, yaitu misalnya kata kerja penuhnya adalah werken, ik adalah stam, y stam tambah t, yang stam tambah t juga untuk dia laki-laki dan dia perempuan.
Dan yang jamak kembali ke infinitif seperti misalnya werken ditambah en menjadi werken. Itu yang harus kita pahami. Dan juga kita harus tahu kata ganti orang yang tunggal itu adalah ik atau saya, orang pertama tunggal, yai orang kedua tunggal, dia laki-laki atau perempuan, orang ketiga tunggal. Yang jamaknya adalah kami, wij, Yuli, kamu sekalian, dan mereka. Itu sekilas tentang pembagian nanti ini tentang wat, wie, waar, hoe, en wanneer, en waarom akan kita lihat lebih dalam lagi. Dalam nanti ada beberapa video yang saya coba perlihatkan. Itu yang sudah tadi saya sebutkan. Ini juga saya sudah sebutkan dengan lisan, tetapi tanpa ada tambahan lain akan saya perlihatkan ini text over eaten, ya. Saya harap mic ditutup dan ibu-ibu atau bapak-bapak bisa menyebutkan atau mengatakannya di ruang sendiri dengan mic tertutup. Nanti ada waktu sesi yang kita bahas tanpa kamera, ya. Jadi apabila ibu-ibu sudah menyiapkan pena atau buku untuk menulis beberapa latihan ini agar bisa dapat diingat nanti, ya. Silakan. Ya. 10, 9, 8, 7, 6. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada semua pemirsa baik yang ada di Radio Gebu Minang maupun dari ruang Zoom. Saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Sore ini menyapa Anda dan bertemu kembali dalam acara Belajar Bahasa Belanda Basis oleh Mandeh Minang Mancanegara yang disiarkan langsung dari Voorburg, Belanda oleh Tati Aprilia Westhoff. Hari ini tanggal 28 Mei Vraagwoorden. 2024. Hari ini kita ulang sedikit dulu apa yang telah kita pelajari agar kita bisa
mengingat kembali apa yang kita telah pelajari ya. Oke. Den. Oke. Sekarang Wie, wat, sekarang saya akan kembali ke scherm. Oke. Ini adalah belajar bahasa Belanda yang slide-nya yang saya sudah mulai. Tadi sudah saya perlihatkan bahwa setiap hari Selasa kami mengadakan belajar bersama pada tanggal setiap jam 20 Indonesia bagian Barat. Ya, ini jam ini berbeda tentunya tergantung Anda berada di mana. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Het is fijn om jullie weer te zien. Vandaag is dinsdag 28 mei 2024. Het is tijd om weer Nederlands te leren. Les 21 met Tati Westhoff vanuit Voorburg. Voordat wij met de les beginnen, gaan wij even God bedanken dat wij nog de kans krijgen om Nederlands te leren. Terjemahannya, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berterima kasih dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar kembali. Ya, hari ini kita akan memulai dengan beberapa teori yang sudah diketahui, yaitu tentang stam. Bagi yang masih ingat, itu adalah struktur yang harus kita kuasai ya. Stam adalah akar kata yang nanti akan diuraikan tergantung kepada siapa yang mengerjakannya. Tentunya bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah beberapa kali mengikuti acara ini sudah paham ya, walaupun mungkin ada yang masih baru, nanti bisa dilihat kembali siaran kami dari les pertama sampai 20. Di situ akan dapat terlihat. Hari ini akan saya mulai dengan ini dulu ya. Ini adalah basis. Basis adalah kata ganti orang. Ik adalah saya, kamu, dia, yai. Ya, itu juga harus paham ya. Ini adalah bagian kata kerjanya. Ini mungkin sudah paham, tidak akan saya ulangi lagi demi menghemat waktu. Saya akan kembali kepada teori ini ya. Saya perlihatkan dulu film yang mudah-mudahan bisa kita lihat bersama. Ini adalah tentang uraian menggunakan kata tanya di dalam bahasa Belanda. Sementara dia berputar, saya akan coba dulu sekali lagi, mudah-mudahan. Vraagwoorden. Vraagwoorden. Wie, wat, waar, wanneer, hoe laat, waarom, hoeveel, welke. Wie is hij? Hij is Obama. Wat eet hij? Hij eet een hotdog. Waar woont hij? Hij woont in Amerika. Wanneer? Ini adalah latihan yang nanti akan kita ulangi. Di bagian yang merah ini adalah kata tanya yang harus diisi. Ini sudah diisi oleh sistem, tapi nanti akan kita lihat lagi bersama ya. Speelt hij basketbal? Hij speelt basketbal in het weekend. Hoe laat slaapt hij? Hij slaapt om 11 uur.
Waarom eet hij? Hij eet, want hij heeft honger. Hoeveel kinderen heeft hij? Hij heeft 2 kinderen. Welke taal spreekt hij? Hij spreekt Engels. Uit welk land komt hij? Hij komt uit Amerika. Waarom? Wie? Welk? Welke? Hoe? Hoeveel? Wat? Waar? Hoe lang? Hoe laat? Wanneer? Oke, tadi itu adalah kata-kata yang telah kita dengar dan kita sudah juga sudah juga Vraagwoorden. sudah Wie? kita pelajari bersama. Wat? Sekarang Waar? kita bahas Wanneer? bagaimana menggunakannya ya dengan contoh-contoh yang kita sudah Hoe laat? ya ini adalah tadi beberapa kata tanya ya yang sudah kita dengar dan telah kita lihat contoh-contohnya. Tentu saja untuk pertama kali mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami, tetapi dengan bantuan latihan dan ulangan, latihan dan praktis kita akan insya Allah mengetahuinya. Kita sudah mengetahui di dalam bahasa Belanda bagaimana cara membuat kalimat. Dengan 2 komponen kita sudah bisa membuat kalimat, asalkan saja itu ada kata kerja dan pokok kalimatnya. Pokok kalimatnya ini adalah di bagian kolom yang pertama. Ya, misalnya dengan kata kerja werken, bekerja, ik werk, jij werkt, ini adalah rumus yang paling utama. Di bagian ini adalah kata kerja, kata tanya yang kita bisa nanti pakai ya. Sekarang saya akan memperlihatkan dulu kata-kata yang dipakai dalam beberapa kalimat yang akan saya tunjukkan. Sepertinya ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ikut melihat dan menyuarakan apa yang saya sebutkan dengan mic yang tertutup ya. Jadi usahakan untuk diulang-ulang dan saya akan ucapkan dengan lambat. Saya mulai ya. Ontbijten. Sekali lagi. Ontbijten itu adalah sarapan, ya, makan pagi. Meestal itu sering malam ya. Warm eten. Kenapa disebut warm eten? Sedangkan kalau ontbijten biasa, lunch juga tidak ada sebutan. Warm eten biasanya di Belanda makan malam itu biasanya sesuatu yang hangat ya. Kalau snack atau pagi itu bisa ada buah atau yang dingin. Tapi warm eten itu adalah makanan yang dibuat yang masih hangat-hangat dimakan. Makanya disebutnya warm eten atau diner. Tussendoortje itu adalah snack. Ya. Dan ini adalah kalimat yang saya sebutkan tentang ini ya. Saya akan bacakan
dan ibu dan bapak bisa mengikutinya seperti biasa, tetapi dengan mic yang tertutup. Nanti kita akan bahas ini ya. Ini adalah contoh kalimat, sebetulnya kalimat yang sederhana. Kalau kita sudah mengetahui ya, kalau sudah paham. Akan saya bacakan ya. Ik eet liever rijst dan aardappel. Ik eet liever rijst dan aardappel. Artinya, saya lebih suka makan nasi daripada makan kentang. Liever itu lebih suka. Ya, kalau misal ini tidak tidak apa namanya, mana dia tadi? Verb ini. Oke. Kalau misalnya tidak ada kata liver, itu tidak apa-apa juga. Karena itu adalah tambahan. Pasti hilang dia. Oh, ini dia. Ya. Saya lebih suka makan nasi daripada makan kentang. In the ochtend, pagi hari, in the ochtend, ontbijten wij meestal brood en een kopje koffie, thee of melk. Artinya, di pagi hari kami biasanya sarapan dengan sepotong roti, secangkir kopi, teh, atau susu. Saya ulangi artinya. Di pagi hari biasanya kami sarapan dengan sepotong roti, segelas kopi, teh, atau susu. Smiddag itu siang. Smiddag neem ik wat fruit of een stukje kaas. Smiddag neem ik wat fruit of een stukje kaas. Siang hari maksudnya lunch. Neem ik. Nemen ini dari kata ambil. Nemen ik, jadi ik neem ik, saya mengambil, maksudnya saya menikmati memakan siang dengan fruit, itu adalah kalau bahasa Inggrisnya fruit ya, itu buah-buahan atau sepotong keju. Siang hari saya memakan buah-buahan atau sepotong keju. In the avond, pada malam hari, eten wij warm. Pada malam hari, eten wij warm. Sekali lagi, in the avond, eten wij warm. Malam hari, kami makan malam. Maksudnya dinner ya. Kita lihat susunan kembali sebentar aja ini. Adalah susunan kata yang inversi. Karena ada kata keterangan waktu di depannya. Apabila keterangan waktunya di belakang, dia akan menjadi wij eten in the avond warm. Itu kalau kalimat biasanya. Jadi kalau kalimat inversi itu ada keterangan dulu di depan kalimat, tetapi tetap kedudukan nomor 2 adalah pokok kalimat. Yang pertama, kedudukan kedua adalah kata kerja. Jadi pokok kalimatnya, ini kalimat yang biasa, kalimat aktif yang biasa adalah pokok kalimat kata kerja. Dan ini adalah yang terakhir, ini adalah keterangan waktu ya, keterangan by eten.
Sudah itu merupakan suatu kalimat yang sempurna karena sudah mempunyai dua unsur, yaitu pokok kalimat, kata kerja yang cocok dengan pelakunya. Berikutnya adalah wat eet je vandaag? Nah, tadi ada kata-kata tanya wat, hoe, ya. Wat eet je vandaag? Mari kita baca bareng lagi dengan mic tertutup. Wat eet je vandaag? Wat eet je vandaag? Apa yang Anda makan hari ini? Hoe laat ontbijt je? Hoe laat mengatakan jam berapa kamu sarapan? Hoe laat? Hoe laat? Jam berapa? What time ya, kalau bahasa Inggrisnya what time, tapi hoe laat. Misalnya kalau ini wat eet je vandaag? Ik eet vandaag spaghetti. Apa bukan nasi, agak gampang aja, kita orang Indonesia. Nasi goreng met sate itu adalah keterangan ya yang bisa di ik eet vandaag nasi goreng met sate. Tidak ada kata kerja lagi di sini karena ini eat adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Selebihnya adalah kata keterangan. Jadi lagi-lagi kita lihat komponen yang paling penting adalah dua, pokok kalimat dan kata kerja. Selebihnya ini adalah kata keterangan. Lanjut, hoe laat ontbijt je? Hoe laat ontbijt je? Mungkin sudah bisa ditirga ya, hoe laat, jam berapa kamu tadi sarapan? Jawabnya yang sederhana, ik ontbijt misalnya 8 uur. Jam 8. Ya. Hoe laat ontbijt je? Ik ontbijt 8 uur. Jadi kalau ditanya ada kata kerjanya hoe laat ontbijt je, kita jawab juga ik ontbijt 8 uur. Ini kata kerjanya diulang, ya. Atau kalaupun tidak, misalnya 8 uur, itu adalah jawaban yang langsung diberikan juga, nggak problem, soalnya orang mengerti. What neem je voor lunch? Apa yang kamu bawa untuk lunch? Biasanya kan siang-siang mereka nggak makan di rumah ya karena bekerja, jadi neem, dibawa, yang kamu bawa untuk makan siang, lunch kita pakai juga istilah bahasa Inggris. What neem je, misalnya brood, begitu aja juga sudah cukup ya, pendek. Oke. Sekarang kembali. Wie kook vandaag? Wie kook vandaag? Siapa yang, kalau wie itu menanyakan orang ya, untuk bertanya orang. Wie kook vandaag? Ik. Klaar kalau begitu. Atau yang panjangnya ik kook vandaag. Atau yang lanjutnya vandaag kook ik. Itu yang inversinya ya. Jadi ada dua cara untuk menjawab itu. Wat ga je koken? Wat ga je koken? Nasi goreng. Nah, ini adalah jawabannya. Kita lihat kembali kita. Wat ga je koken? Kalau je kookt nasi goreng, itu adalah kalimat pasifnya. Hey, kok kenapa di sini apa namanya? Wat ga je koken? Di sini je kook nasi goreng. Karena ga ya, di sini dia berfungsi sebagai kata kerja bantu. Ik ga, saya akan. Jadi wat ga je koken, apa yang akan kamu masak? Ya. Jadi dia di sini berfungsi sebagai pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi dengan memakai kata kerja bantu gaan atau kata kerja bantu will atau yang lain ya. Jadi kalau ada kata kerja bantu,
kita sudah mengetahui bahwa kata kerja bantu harus dibantu dengan kata kerja infinitif. Jadi wat ga je koken? Apa yang akan kamu makan? Nasi goreng. Je kookt nasi goreng ya. Kalau hal ini adalah aktif, kalau ini akan ya. Jadi bisa dibedakan, mudah-mudahan masih ingat ya. Oke. Tadi sekilas mengenai itu, dan kita harapkan bahwa kita sudah bisa memahami sedikit apa yang telah kita pelajari. Ini adalah keterangan, misalnya di sini hulat is het nu, hulat menanyakan waktu ya. Di sini ada skemanya, caranya mengatakan itu bukan bagian hari ini untuk diterangkan, tetapi kita akan sedikit mengulangi tadi latihan dengan beberapa kata tanya. Jadi kata tanya ini selalu kita harus pergunakan dengan baik ya untuk memperlengkap percakapan kita. Karena kalau kita bercakap sudah tahu basis yang pertama adalah kata kerja dan pokok kalimat dan kata kerja, dan kemudian keterangan. Dan apabila kita menggunakan kata kerja bantu yang jadi yang akan dilakukan atau yang sudah, yang ini kita harus memakai infinitif. Lain halnya dengan kata kerja bantu yang sudah itu nanti saya sudah pernah bicarakan, tapi hari ini tidak saya bahas supaya tidak membingungkan. Ini saya putarkan dulu beberapa latihan yang memakai kata kerja, memakai kata tanya ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa juga mungkin diikuti iramanya untuk meluaskan lidah kita untuk percakapannya. Nederland geboren. Ik heet Herman, mijn achternaam die is Van Doren. Ik ben Hassan, ik ben in Afrika geboren. Ik kom uit Iran, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? In Azië geboren. Mevrouw van Dam, mijn voornaam die is Hannelore. In Amsterdam woon ik, daar ben ik ook geboren. Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Oke ya, ini tadi adalah ulangan dari beberapa kata tanya yang kita tadi dapatkan dari film tersebut. Kita lihat lagi ke sini, ada kata tanya hulat ya, hulat menanyakan jam. Hulat, ini adalah kata yang bisa disambung dengan, kalau lat itu menunjukkan waktu, tapi hoeveel ya berapa ya, hoeveel. Hulat itu kata tanya ini bisa disambung, bisa ditambah dengan sesuatu di belakangnya apa yang kita butuhkan untuk menanyakan sesuatu, misalnya hoeveel berapa banyak ya, atau misalnya hoe komt het bagaimana. Jadi itu who itu banyak kemungkinan untuk ditanyakan ya.
Who hates ye bisa juga dikatakan siapa nama kamu, ya. Jadi itu adalah sedikit latihan yang tadi saya ulang melalui lagu. We adalah menanyakan kata tanya untuk orang. We cook vandaag, ya. Who maak je nasi goreng? Who di sini juga ada who, ya. Maak, bagaimana kamu membuat? Jadi kata who itu bisa dipakai ditambah belakangnya dengan apa yang ditanyakan, ya. Tetapi kalau misalnya warom, ya, ini tadi kita tidak melihat di dalam film itu karena ini adalah warom adalah menanyakan hal. Warom itu mengapa? Jawabnya bisa bermacam-macam. Warom misalnya tadi ada di film kalau nggak salah Obama, warom ate hay, karena dia lapar gitu ya. Warom itu menanyakan sebabnya. Misalnya warom huil je, huilen itu menangis, tapi warom huil je, kenapa kamu menangis? Jadi jawabnya itu panjangnya. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah mengulangi teori bertanya. Mag ik wat vragen? Kalau misalnya kita ingin bertanya kepada seseorang ya di jalan siapapun, misalnya kita tersesat di jalan, bisa bertanya mag ik wat vragen, atau misalnya kita ingin bertanya sesuatu di dalam kelas, seperti nanti misalnya kalau les sudah dibuka, mag ik wat vragen akan bertanya, ya. Mag ik wat vragen, bolehkah saya bertanya? Mag itu bertanya, tapi di sini juga bisa diganti dengan kan ik wat vragen, ya, bisa juga kan ik, atau dikatakan juga ini misalnya di sini kan, atau diganti juga moet, ya, ini bisa diganti, ya, moet ik vragen. Kalau kan, bolehkah saya bertanya? Kalau mag ik vragen, bolehkah saya bertanya? Kan ik vragen artinya bisakah saya bertanya? Kalau moet ik vragen, misalnya saya sebetulnya tidak mau bertanya, tetapi diharuskan. Jadi moet ik vragen, jadi apakah saya harus bertanya? Saya sudah jelas, jadi nggak usah moet ik vragen, ya. Jadi ini adalah bisa diganti, tapi yang penting prinsipnya adalah kata kerja bantu yang bisa dipakai mag ik, moet ik, kan ik, wil ik vragen, maukah gitu. Jadi boleh bertanya apa saja. Di sini mengatakan tentang siapa. Wie is deze jongen? Wie is deze jongen? Jongen adalah laki-laki. Wie is deze jongen? Ya, ini adalah kebetulan cucu saya. Hij is, jawabnya dia laki-laki, walaupun dia anak, dia laki-laki. Jadi hij is Farel. Hij is Farel. Hij is mijn kleinzoon. Wat doet hij? Apa yang dia kerjakan? Bermain. Hij speelt. Dia sedang bermain, ya. Jadi jawabannya juga bisa dua kata. Hij speelt. Bisa juga panjang. Hij is aan het spelen. Hij is in de tuin aan het spelen. Tergantung kemahiran kita untuk menjawab, tetapi kalau dasar seperti ini kita cukup dengan memakai dua komponen, pokok kalimat dan kata kerja yang harus dipakai untuk haknya, ya. Jadi setiap orang atau setiap pelaku mempunyai hak masing-masing. Saya akan perlihatkan ini adalah di dalam bahasa Belanda perlu juga kita ketahui bahwa ada kata partikel. Apa ya di dalam bahasa Indonesia tidak ada, tetapi akan saya sebutkan seperti kalau di Indonesia sepucuk surat itu ada itunya, ya, partikelnya, ya. Kalau di dalam bahasa Belanda nyata ada de dan het woorden. Ini nanti sangat penting untuk memakai kalau kita memakai kalimat bersangkutan dengan kata empunya. Ini akan saya perlihatkan dulu filmnya, ya, karena ini juga tidak kalah pentingnya, walaupun tidak, kalau salah pun tidak apa-apa,
karena ini adalah sesuatu yang bagi orang yang tidak dilahirkan di sini atau dibesarkan di sini masih akan sulit untuk mengingat karena kita di dalam bahasa Indonesia terutama tidak ada. Saya pun masih suka melihat apakah ini the word atau head potluck. Tapi prinsipnya kalau salah pun tidak terlalu besar salahnya ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi ini salah satu yang harus saya kemukakan sebelum nanti saya membahas pada pelajaran berikutnya memakai kata-kata kerja atau kata empunya ya karena harus diketahui. Saya lihatkan dulu sebentar ya. Wat zijn lidwoorden? Dat is heel gemakkelijk. In het Nederlands zijn er 3. De, het, een. Je gebruikt ze bij zelfstandige naamwoorden. De kast. Of een kast. Het paard. Of een paard. De winkel. Of een winkel. Het meisje. Of een meisje. Een kan je dus altijd gebruiken. Bij de en het lukt dat niet altijd. Soms kan je de of het gebruiken bij hetzelfde zelfstandig naamwoord, maar dan heb je vaak een andere betekenis. De bal. Het bal. Of het. Juf. De juf. School. De school. Potlood. Het potlood. Schrift. Het schrift. Oke, itu namanya lead word. Jadi adalah setiap kata benda mempunyai kata apa ya lead wordnya, apa itu dalam bahasa partikelnya ya. Di dalam bahasa Indonesia kita tidak kenal itu. Jadi ini agak sedikit sulit kalau kita akan lebih mendalami bahasa Belanda yang baik. Tapi kalau kita sebagai orang yang baru belajar, kita memakai de atau het itu tidak jadikan masalah. Hanya nanti kalau kita sudah fasih, kita harus bebas membedakannya ya. Jadi itu untuk tahap sekarang tidak perlu ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Kita lihat bahwa di dalam bahasa Belanda tadi disebutkan, saya terangkan sedikit mengenai film tadi. De dan het itu. De adalah kata yang ditujukan untuk kata kerja feminin atau maskulin, itu memakai de ya. Misalnya tadi the car atau the ball. Sedangkan het itu yang tidak ada gendernya, biasanya juga disebut untuk anak kecil atau binatang ya, het dier. Het dier itu kesatuan nama binatang ya, binatang. Tetapi kalau misalnya de tadi diperlihatkan juga bisa dipakai untuk the ball dan het ball, dua-dua bisa dipakai, tetapi akan merubah arti. Kalau the ball itu sebuah bola ya, sedangkan het ball itu adalah pesta, dan ada biasanya ballroomnya, pesta ya, jadi het ball, jadi pesta besar yang biasanya official. Jadi ada perbedaannya, tapi itu tidak usah kita hiraukan karena itu tidak terlalu menjadi pokok pembicaraan kita malam ini, dan juga tidak perlu kita perdalam. Yang perlu kita perdalam adalah struktur yang ini ya, yang tidak boleh lupa sama sekali ya, yang ini. Dan juga kata tanya tadi akan membuat kita lebih
mahir untuk berkata atau bertanya ya, karena kan kalau kata hanya bertanya saja atau memakai memakai kalimat aktif saja kan tidak mungkin, karena kadang ada juga future tense-nya dan kita juga harus mengetahui past tense. Kita sudah bahas future dan past tense. Di sini akan saya sedikit misalnya isi ya, tentang sedikit saja mengulangi tentang bagaimana cara kita mengetahui mencari past tense. Saya sudah beberapa kali menerangkan, tapi ini akan saya lisan saja terangkan ya. Kita ambil kata kerja, misalnya kerjanya eaten. Eaten, makan. Saya makan. Ik ate. Ik. Ini bisa kelihatan nggak hurufnya? Kecil banget ya. Tunggu ya, saya besarkan dulu. Eaten. Ik ate. Ik at. Ik heb gegeten. Ya, ini sudah kita pelajari. Saya akan singgung sedikit ini ya. Ini adalah kata kerja yang lampau ya. Eaten adalah present tense ya, hari ini. Eaten dan rastamnya adalah ate. Ya. Nah, ik ate, saya makan. Ik at, ini past tense. Ik heb gegeten, saya sudah makan. Ya, ini adalah bentuk yang kata kerja yang berbeda dengan yang tadi. Yang tadi yang sudah kita bahas adalah misalnya ik wil eten, ik wil eten. Ya, ik ga slapen. Ik moet leren. Ya ini. Jadi ini adalah kata kerja past tense, simple tense, ini past tense, ini adalah yang past perfect, sudah dilakukan dan saya sudah kenyang sekarang misalnya ya. Saya sudah makan, saya sudah kenyang, maka kita sebut ik heb gegeten. Tetapi kalau yang di sini adalah kata kerja bantu yang kombinasinya dengan infinitif ya, itu harus dibedakan. Dan juga saya akan lihatkan kata kerja yang misalnya mana ya? Ada tiga cara untuk, setelah itu saya selesai dengan teori ya, untuk tiga cara untuk mencari past tense. Saya sekarang akan mempersilahkan siapa saja yang tahu teori untuk mencari past tense. Kalau ada yang mau mencoba, boleh dibuka mic-nya. Silahkan, saya beri kesempatan kepada yang ingin mencari past tense teorinya. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang mau atau ingin mencoba mengatakannya, akan saya ulangi. Tetapi jika ada yang masih ingat bagaimana tiga cara untuk menentukan past tense, saya akan terangkan kembali. Saya hitung ya dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deng 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 deng, tertutup. Tidak ada, berarti mungkin masih ragu, walaupun saya tahu bahwa ada beberapa yang sudah menguasai tetapi mungkin tidak berani atau belum berani. Oke, saya ulangi ya. Cara pertama adalah 1. Saya ulangi ya supaya diingatkan. Apabila dia kata kerja berubah bunyinya di masa lampau, seperti misalnya kata apa ya, kata di sini saya sebutkan katanya
Slapen. Slapen itu kata kerjanya dia berubah di masa lampaunya. Seperti misalnya ini, slapen, saya tarik ke sini, dia berubah menjadi sleep. Itu yang pertama, ya. Itu yang harus dihafalkan. Ini harus dihafalkan. Saya kemarin di grup telah mencari tahu bagaimana cara menghafalkannya, yaitu ada situs yang bisa diunduh, dihafalkan. Saya bukan orang Jawa, jadi dihafalkan. Ya, jadi harus dihafalkan karena ini tidak ada yang bisa ditolong, tidak ada teori yang bisa menolong. Nah, yang kedua yang sudah juga kita bahas bersama adalah yang soft ketchup. Ya, ini soft ketchup ini bisa dihafalkan karena dari kata-kata soft ketchup ini, pusing dia, soft ketchup. Oke, kita ambil huruf hidupnya, maka akan dia berubah nah agak sedikit biarilah. Soft ketchup dari huruf yang huruf matinya kita ambil. Nah ya, bandel. Oke, kita ambil misalnya dengan huruf ada K di sini ya. Kita ambil huruf K. Kata kerja yang ada huruf K-nya, stamnya misalnya ini, werken. 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 Stamnya adalah werk. Makanya ini sangat penting sekali ya pengetahuan tentang stam ya, itu sangat dibutuhkan di dalam mencari, menguraikan atau melanjutkan sesuatu. Werken, stamnya adalah werk. Kita lihat huruf K ada di sini. Jadi dia ditambah T untuk yang jamak dalam lampau. Sedangkan yang tunggal, yang jamaknya dapat TEN, werken, tergantung. Dan yang ketiga adalah teori tentang yang ini, yang tidak ada hurufnya. Saya ulang ya, misalnya ini leren. Leren, stamnya adalah leer. Huruf R tidak ada di soft ketchup, maka dia stamnya adalah dalam past tense-nya leerde. Jadi itu yang harus kita hafal ya. Jadi banyak yang harus diingat, dihafalkan, makanya harus diulangi. Tetapi ini adalah tidak lepas dari pengetahuan kita karena soft ketchup ini adalah paling penting juga. Kalau ada rumusnya kita kasih tahu aja ini dengan yang seperti ini yang ya, soft ketchup penting sekali yang ini ya. Jadi saya ulangi sendiri apa yang kita pelajari malam ini. Setelah itu kita tutup sesi ini. Yaitu pertama, kita harus tetap mengetahui huruf stam ditambah T atau AN. Stam harus kita tahu bagaimana carinya, mudah. Stam adalah biasanya kata kerja diakhiri dengan huruf AN. Kita buang AN-nya, maka itu adalah stam. Misalnya werken, kita buang AN-nya menjadi werk stam. Dan pembagiannya ada di sini ya, di situ ya. Oke, itu harus ingat ya. Dan kitab hari ini sudah membahas tentang kata tanya. Kita ulangi juga. Kita sudah melihat filmnya. Ini ada beberapa latihan. Dan ini juga tadi sebagai selintas saja, ini tidak perlu kita kuasai karena itu tidak terlalu penting. Ini adalah latihan yang baik ya untuk kita mengulang-ulangi dan kita harus rajin di dalam bahasa, mempelajari bahasa apapun. Kita harus mengulangi teori, praktek latihan, ucapkan keras-keras supaya kita juga bisa meniru pembicaraan contoh pembicaraan tersebut ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan malam ini bisa dipelajari dan bisa disimak
Walaupun misalkan terlalu cepat, nanti bisa dilihat melalui rekamannya dari pelajaran 1 sampai pelajaran 20. Insya Allah sudah ada di YouTube yang direkam oleh Radio Gebu Minang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Radio Gebu Minang yang telah menemani kita untuk bisa menyiarkan siaran ini sampai ke ruang belajar Anda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pelajaran yang berikutnya. Dan jangan lupa latihan ya, karena itu adalah sebetulnya basis yang telah saya berikan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Basis itu sudah diberikan. Tinggal kemampuan Anda untuk mempermudah dengan banyak latihan. Saya ucapkan selamat belajar, selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali di hari Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan Mande, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk latihan bareng. Oke ya? Oke, silahkan dibuka mic-nya. Ada yang berani membaca buku teks ini? Halo? Boleh dibaca? Boleh dibaca. Oke, baca dulu 3 baris pertama, Mande Yurna, yang kedengaran suaranya. Oke, silahkan. Oké, dank u wel, mevrouw Tati. Graag gedaan. Bismillah. Tekst over eten. Eten. Tekst over eten. Tekst over eten. Ya. Ik eet liever riets dan aardappel. Stop. Ik eet. Ayo ulangi bareng dengan saya. Ik eet. Ya. Liever. Ik eet liever Rijst. rijst Dan aardappel. dan aardappel. Oke, lanjut. In de ochtend Ya. ontbijten Ontbijten. with meestal. Nah, hati-hati. Saya baca sekali lagi. In the ochtend, D-nya dibaca. In the ochtend. In de Ontbijten. ochtend Ya. Ontbijten. Wij. Meestal. Brood. En di situ en. Stop. En. Di sini Oh, ya. di sini en. Di sini en adalah bukan bukan bilangan. Di sini en Oh, ini ya. partikel yang tadi. Jadi begini bacanya, saya lagi ulang ya. Ya. Sekarang Mande Yurna aja membaca, nanti yang lainnya saya bagi ya kesempatan. Sekarang Mande Yurna aja sendiri ya. Saya ulang ya. In the ochtend. In de ochtend Ya. ontbijten Wij meestal brood en en een kopje koffie, ya tea of melk. thee of Of melk. melk. Ulangi agak cepat. In the ochtend In de ochtend ontbijten with Ya. meestal. bukan Brood. with. Ini dibaca ini Wei. Ya, Wei. ya. Ya, Ulangi. wei. Ulangi. In de ochtend Ya. ontbijten wij meestal. Wij. Tunggu dulu. Wij. Wij. Saya galak loh. Wij. Wij. In the Wij. ochtend. Ya, wij, betul. In de ochtend ontbijten wij Mhm. meestal Mhm. brood Ya. en En koffie. no. En kopje. Ini kopje itu secangkir. En kopje koffie. Oh ya. En koffie, thee of melk. Sekali lagi. In de ochtend ontbijten wij meestal
bread and coffee, tea of milk. Ada yang ketinggalan. Dengerin. In the often, ontbijten wij, bukan wij, meestal brood en een kopje. Een kopje itu secangkir. Baru kopi. Oh, enggak In the kelihatan tulisannya, Mbak Mandetati. Oh, Yang kanannya itu tempat saya nggak kelihatan tulisannya. sekarang kelihatan nggak? Makanya tadi nggak baca. Ya, sekarang kopi itu nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. Ya. Sekarang Ah, ya. kelihatan. Oke. Ah, ah. Oke, jadi in the ochtend ontbijten wij meestal brood en een kopje koffie, thee of melk. Itu kelihatan sekarang? Oh, jadi yang kanannya si kini, yang kirinya nggak kelihatan lagi gitu jadinya. Sekarang kelihatan? Yang kopinya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Ya itu baru kelihatan semuanya. Oke. Oh, oke. Iya. Maaf. Oke, jadi Iya. ulangi. In the ochtend ontbijten wij ya. meestal brood, meestal, ya, brood ya. en koffie. Kopje. Oh ya, koppie, Ya. koffie, tea of milk. Oke, goed zo ya. Udah latihan terus ya. Jadi latihan terus. Ya, Sekarang kasih. Mande Jus, silahkan. Oke. Sukses. Esmeda, name it what? Tunggu. Saya bacakan dulu ya. Smiddag. 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 Neem ik. Middag. Ja. Neem Neem ik wat fruit. What fruit? Fruit. Of en Fruit. 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 Ya, sulit. Ini sulit. Fruit. Fruit. Ya. Of. Fruit. Of en stukje kaas. Stukje kaas. Oke. Silahkan coba lagi. Esmiddag. Bukan esmedah. Bukan esmedah. Jadi S-nya itu disambung. Smiddag. Smiddag. Ya. Smiddag. Ya. Name it what fruit? Of Bukan Freud, tapi sulit ya. Oh enggak, saya maafkan. Ini sulit sekali ya. Ini kata ini sangat sulit. Sama ini sulit sekali untuk mulut kita. Freud. Right. Oke. Ya, Right. itu betul. Ya. Right. Ya. Smiddag. Name it what fruit? Of en stukje kaas. Of In institute the class. oven. In eten the wij oven. warm. So. Saya baca dulu. In the oven. Oke, bareng. In the oven. Eten wij warm. Eten wij warm. Wij In the eten. oven. Ya, oke. Silahkan. Wij eten in the oven warm. In the oven, bukan in the oven. Wij eten in the oven warm. Ya. Wij eten in the oven warm. Udah cukup bagus. Kali ulangi lagi. Ulangi lagi dari yang Smiddag. Smiddag, neem it what fruit? Fruit, ya. Stop. Jangan ngebut. Di sini agak sedikit barusan ngebut. Smiddag, neem ik wat fruit. Sedikit jeda dulu. Of een stukje kaas. Coba ulangi. Smiddag, neem. Bukan nem. Neem. Smiddag, neem ik wat fruit? Fruit, ja. Of een stukje kaas. Stukje. What? Apa? Dekje? Of Yang een mana? stuk. Ini yang stukje. Yang ini stukje dibaca. Stukje kaas. Stukje kaas. Ya, oke. Smiddag, neem ik wat fruit? Of een stukje kaas. Oke, yang kedua. In the oven, eten wij warm. Warm, Wij oke. eten in the oven warm. Good, so udah mulai ya? Udah, Panjang. stop. Mungkin ada yang lagi yang mau ikutan. Ya, stop dulu. Tapi rajin, udah bagus, semangat. Itu saya seneng. Orang yang semangat saya seneng. Tapi kasihan dulu yang lain ya.
Kalau udah nggak ada yang mau nyoba, nah, tapi udah mulai Mandejur sama Mandejus udah mulai ini ya, apa namanya, udah Luas. mulai agak luas ya, lumayan ya, karena Midah. latihan tuh. Midah. Banyak-banyak makan keju, jadi tambah luwes. Oh, every day. Keju. Oke, Iya. oke. Sekarang siapa yang mau nih? Yang ini? Boleh Tadi saya, siapa itu? Saya nggak lihat. Bu Barti. Oke, silakan Mbak. In the of, what? Tunggu. Saya bacain dulu ya. Yang ini ya? Berikut Yang ini ya. Silakan. Saya bacain dulu ya. Nanti kita ulangi bareng. Ya. Wat eet je vandaag? Wat Silakan. eet je vandaag? Ya. Ik eet vandaag Ik eet vandaag nasi goreng met met sate. sate. Oke, silakan ulangi lagi. Wat eet je vandaag? Mm-mm. Ik eet vandaag nasi goreng met sate. Goed zo, udah juga mulai lumayan ya. Oke, yang lanjut. Saya baca dulu. Hoe laat Iya. ontbijt je? Silakan bareng. Hoe laat Hoe laat ontbijt ontbijt je? je? Ontbijt je? Ontbijt je? Ja. Ik ontbijt Ik ontbijt om 8 uur. om 8 uur. 8 uur, oke. 8 Ulangi. uur. Sendiri sekarang, yang dari pertama yang ini. Ya, ulangi. Wat eet je vandaag? Hanya diperbaiki, bukan it. What ate, bukan it. It itu seperti bahasa Inggris, tapi ini what ate, Ya. what Eet, ate. Ya. Wat eet je vandaag? Ya. Ik eet vandaag nasi goreng met sate. Goed zo, lanjut. Hoe laat ontbijt je? Mhm. Ik ontbijt om 8 uur. Goed zo, bagus. Oke, siapa lagi yang mau? 2 kalimat. Ada yang mau? Saya jenguk dulu siapa yang ada. Bunda Asbi mungkin? Oh ya nggak ada, mungkin ya nggak bisa ya. Oke. Nggak ada lagi? Nggak ada? Ulang lagi dari atas Ulang giliran lagi, lagi. Mbak Yurna, Manda Yurna. Oke, Ya. silahkan. Saya baca dulu ya. Ya. What name ye for your lunch? What Oke. name ye for your lunch? Lunch. Year lunch. Lunch di sini lunch ya. Lunch. Ya. Name ye for your lunch. Lunch. Ya. Lunch. Broad. Ya itu broad. Tapi kalau misalnya kalimat panjangnya gimana? Ik. Lunch. Ik name. Ya. Ik name lunch broad. Ik name broad. Jadi itunya dulu objeknya dulu. Ik Oh, name ya. broad Ik name broad for lunch. lunch. Oke, For lunch. men's lunch Ya, ya. for men lunch. Ya, lunch ya. Itu yang For ini ya, men. yang Ik ininya yang name komplit. broad. Ya. Ya, For- ik name broad for men's For men's lunch. lunch. Men's Lunch, oke. lunch. Salah nih tulisnya. Oke, ini kok ngaco. Tunggu ya, baik dulu lunch. Oh, sorry. Nah, kemana dia? Kabur. Kabur lah dia. Oh iya, takut ya. Loh, kemana? Yuk, babenye. Lah kehapus, masya Allah. Oh, kehapus ya. Iya. Nah, oke. Pokoknya sorry ya, pokoknya ini kehapus kok. Saya udah perbaiki, dia nggak mau tuh. Diandu Aneh, coba. ini. Ya, keluar lagi. Oke, udah saya diandu. Oke ya. Oke. Jadi apa namanya? Ya, ik name broad for my lunch. Tadi saya memperbaiki ini, tapi oke. Tunggu ya. Jadi ini harusnya begini. Oke. Satu lagi. We cook vandaag. We cook vandaag. Ya. Ik cook vandaag. Ya, oke. Jadi itu kalimat yang ini yang kalimat yang itu yang kalimat biasa. Kalau Ya, inversinya vandaag cook ik. bukan cook, Inversi. cook. Vandaag cook ik. Good so, bravo. Oke, yang tadi yang nomor 2 siapa? Mandejus ya. Mandejus. Oke, silakan. Oke. Ya. What ga je koken? Wat Nasi ga je goreng. koken? Ja, is goed. Wat What ga je ga koken? je koken? Uh-huh. What ga je koken? Nasi Ya. goreng. Oke. Je kookt nasi goreng. Oke. Hoe maak je nasi goreng? Ya. Hoe maak Goed zo. je nasi Goed. goreng? Bagus.
Udah pintar, udah bagus, udah mulai ini ya, udah mulai lancar ya. Tetapi sekarang Alhamdulillah, perfecto. ya, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan yang sulit. Makin nasi goreng. Ini saya bertanya, What? pura-pura saya pura-pura nggak tahu bagaimana cara masak nasi goreng. Siapa yang bisa menerangkan? Makin nasi goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Ya. Oh, bagaimana cara? Dengan Ya. cara Bukan jawabnya ikmah nasi goreng. ikmah saya bertanya. ikmah Ya. nasi goreng. No, saya bertanya gimana? Saya pura-pura nggak tahu nih. Saya orang Belanda nggak tahu masak nasi goreng. Gimana caranya misalnya? Let me know bagaimana caranya. Udah bisa belum menerangkannya? The rice Ya. makes the rice makes salt, garam, Garam and ya. then and Nggak ngerti ah. cabai Ulangi. apa? Saya nggak Cabai ngerti. apa? Nah, Nggak tahu. gini saya gini ya, bareng-bareng ya. Makin nasi Oke. goreng ya. Makin nasi goreng. Saya mau terangkan bahasa Belanda ya. Is pertama ya. Snee ik uien. Itu agak susah sih ya. Jadi saya potong dulu bawang, dan knoflook, dan bawang putih, terus kook ik, ya itu susah ya. Tapi kalau saya Iya. misalnya nanti aja lah, jangan ini terlalu sulit karena belum tahu bahan-bahan. Tapi ini menyenangkan ya kalau seperti ini kita bisa berinteraksi, bertanya dan latihan, dan tetap akan saya sebutkan bahwa latihan itu adalah kunci kesuksesan ya. Contohnya kalau bagaimana kita bisa mahir kalau kita nggak latihan, nggak akan mungkin toh, kita nggak bisa mimpi. Bagaimana cirinya nanti kita sudah bisa berbahasa Belanda kalau sudah mimpi dalam bahasa Belanda. Tapi benar loh, kalau sudah mimpi bisa dalam bahasa Belanda itu berarti sudah mahir, atau mungkin nightmare bahasa Belanda terus belajar jadi nanti ini. Tapi saya senang ya karena orang yang semangat belajar itu menunjukkan bahwa ada keinginan untuk maju ya, walaupun misalnya tidak langkah yang besar, tapi step by step, klein step ya, kayak langkah-langkah kecil sudah kita yang ada hadir di sini, saya sudah bisa meraba, sudah mengetahui, sudah paham sedikit teori ya, tinggal prakteknya ya. Teorinya tentang past tense sama present tense sudah dikuasai, tapi past tense nggak usah dihiraukan, itu juga nggak terlalu sulit ya. Hanya kalau kita menemukan teks akan sulit untuk dipahami, tapi kalau kita baca berulang-ulang pasti kita akan mengetahui jalan ceritanya ya. Jadi yang penting kita tetap semangat dan jangan patah semangat. Terus latihan terus. Sekarang kita lihat ya, ini saya yang lihat yang biru ini ya. Teks yang biru ini. Bisa kelihatan nggak teks yang biru? Ada. Yang ini? Yang ini? Bisa kelihatan hand is ini kan hand Oke. is. Oke. Saya akan bertanya kepada Mbak Barti yang belum berarti. Bisa nggak melihat di kalimat yang pertama ini mana kata kerjanya? Is. Kuco, siapa tuh yang menjawab is? Saya. Oke, Mbak Barti, good. Karena kita tahu bahwa kedudukan kedua adalah selalu kata kerja. Kalau dia kalimat biasa, ya. Head itu menunjukkan pokok kalimat yang tersembunyi, ya, yang kita tahu di situ. Oh ya, sekarang artinya head is fine. Head is fine. Head, jadi itu pokok kalimatnya adalah head. Fine itu senang. Ya. Saya senang. Jadi saya senang di sini juga udah merupakan kalimat yang sempurna. Head is fine. Ya, saya senang. Atau misalnya karena ini adalah pokok kalimat, ini kata kerja, ini adalah keterangan. Fine berartinya happy. I'm happy to see you. Jadi udah jadi walaupun misalnya Mbak Barti nggak tahu apa itu head penggunaannya, tapi kita tahu bisa meraba bahwa kedudukan yang kedua adalah kata kerja. Nah, sekarang mungkin agak sulit lagi. Ini strukturnya agak sulit.
Ada lagi kata kerja nggak yang bisa dilihat? Julie, where? Bukan. Zin. Tezin itu adalah Zin. kata kerja dengan memakai te. Itu infinitif dengan te. Itu nanti kita pelajari. Tapi zin di sini adalah kata kerja penuh, ya. Jadi het is fijn om jullie weer te zien. Fijn, saya happy untuk bisa bertemu kembali. Ya, walaupun kita tidak tahu. Zijn ini adalah kata kerja to be-nya. Masih ada yang ingat nggak? Atau masih apa namanya? Saya akan sedikit bocorkan dulu itunya. Dari kata kerja to be. Masih ingat nggak to be? Oh, itu bukan yang ini. To be adalah di dalam bahasa Indonesianya tidak ada. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti apa ya? I am, you are. Masih ingat nggak itu? Adalah mungkin. Ya, adalah ya. Oke. Ya, Apa? Jadi ini ngaco udah saya Ik heb. ik heb. Ik heb bukan. Have itu bukan. Have itu adalah dari to have. Oke, gini ya, saya ceritakan aja. Zijn, saya udah berkali-kali berbagi di ini di mana di grup ya. Zijn itu ya nggak apa-apa. Itu adalah ik ben. Ya, ini penting juga diketahui. Ik ben. Kata kerjanya adalah ya, artinya di sini seperti saya to be ya dalam bahasa Inggris ya. Misalnya ik ben Tati. Saya adalah Tati. Jij bent Barti. Ya, kalau itu jij bent itu dia. Dia entah perempuan dia laki, kita nggak peduli. Yang penting dia orang kedua tunggal ya. Kalau orang ketiga perempuan misalnya saya apa di sini? Saya is Yurna. Ya, dia perempuan ya. Misalnya kalau saya tunjukkan hey is siapa? Asbi. Ya, barusan kita lihat head is fine. Itu menunjukkan juga ya head is fine. Jadi itu dia apa namanya? Tidak ada gendernya. Oke. Biasanya head itu is itu dengan kata keterangan atau kata sifat atau ini ya. Jadi bukan kata kerja. Nggak bisa dengan kata kerja. Ik ben maken nggak boleh. Ya, nah, oke. Yang jamaknya itu kembali seperti misalnya wij zijn, jullie zijn, ya, en ze atau zij, apa di sini? Zijn, ya. Ini adalah to be-nya ya. Jadi misalnya ik ben Tati, ik ben een profesor, ik ben een dokter. Ik ben een vrouw. Jadi tidak bilang ik ben werken of ik ben leren, nggak boleh karena itu tidak pada tempatnya ya. Jadi yang ini. Sedangkan yang tadi disebutkan dengan haben itu adalah lain lagi. Seperti ini saya haben. Haben itu dalam bahasa Inggrisnya to have. Ya, kira-kira ya kita bisa ambil ini gambaran supaya mengerti ya. Haben itu adalah kalau dipakai untuk kata kerja sendiri yang bisa berdiri sendiri, dia berarti mempunyai. Misalnya ik heb een auto. Ik heb een auto. Jij hebt een auto. Ya. Kalau di sini hey, apa coba? Ada yang tahu nggak hey? Bisa tahu nggak? Hey, heeft een auto. Oh iya. Ya, masih ingat kan? Yang wij Iya, ya. udah diajarin waktu itu. Ya, kalau wij apa? Wij Sudah catatan lagi. wij hebben. Dia kembali lagi ke infinitif. Wij hebben een auto. En jullie hebben juga. ya, jullie hebben juga.
Jullie hebben een auto. Jadi ini juga sangat penting sekali, ini nggak boleh lupa ini, karena ini juga nanti banyak akan dipakai untuk berikutnya ya. Kalau zij atau ze yang jamaknya juga sama dengan hebben. Een Itu auto. hai sama they ya, they yang tunggal dia dan ya yang Ya. dia dan dia perempuan itu sama-sama have gitu kan. Ya, Hai di sini have oke, and di sini auto zij, ya. betul. Ah, Zij di atau situ ze, di they ze, have di situ juga heeft, bukan have, heeft. have An auto. Jadi an untuk auto. laki-laki dan untuk perempuan ya itu agak berbeda. Bukan laki-laki berbeda. Ini untuk habennya di sini ya berubah ya. Jadi yang dihafalkan ini yang di atas, yang di bawahnya ini seperti ini sama aja. Ini yang harus kita harus kita perhatikan ya. Ini ya, ini tambah yang ini. Ups. Yang harus kita perhatikan yang di atasnya, tapi yang di bawahnya yang jamak itu dia kembali lagi ke infinitif ya. Paham ya? Segitu ya, ini harus diulang-ulang karena ini adalah basis untuk kita mempercantik pemakaian bahasa kita. Walaupun nanti misalnya kita nggak belum hafal, tapi kalau lihat teks pasti oh ya ini kira-kira begitu. Tapi ya di dalam belajar bahasa kuncinya adalah mengulang. Walaupun sederhana tetap diulang sampai jangan lupa. Ya mudah-mudahan ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Halo? Udah Ada paham yang Anda tadi. udah paham ya? Cuman mesti apa aja. Kadang lupa lagi gitu. Ini Ya. udah diajarin sih, tapi lupa Iya, lagi. makanya saya ulang-ulang terus, saya kirim-kirim Ya. terus kirim terus teks ke grup untuk belajar ya. Mudah-mudahan ada Ya. yang menyimak dan juga itu perlu ya yang saya bilang silahkan unduh itu yang 2 sistem yang 3 saya kirim, yang penting ada kamusnya itu juga sangat membantu sekali karena bisa mendengar bagaimana ucapannya dalam bahasa Belanda. Ada yang pernah lihat nggak? Udah pernah di ini nggak di install nggak? Halo? Saya Ya. kebetulan di HP saya nggak bisa karena itu di Play Store ternyata ya. Oh. Ada bisanya di Android. Itu bisanya di Android cuman. Ya. Atau mungkin di ini juga di laptop bisa nggak? Apa laptop atau di tempat di iPhone Nanti juga saya ada? coba dulu. Tapi kalau kemarin saya minta tolong anak saya, dia bilang nggak bisa mah karena mama kan iPhone katanya Ya. itu adanya Ya. cuman di itu katanya. Android biasanya lebih ya, yang apalagi tadi yang pertama yang bahasa Belanda itu yang uraian itu Ya. ya. Hanya Android, tapi mungkin kalau laptop kan bisa. Laptop kan Android ya. Iya. Nggak tahu lah, saya nggak Tapi ngerti. yang YouTube yang Mandetati kirim itu terutama tuh yang ibu-ibu itu bagus itu ucapannya apa Oh, ya. ada yang Yuf. maknya itu tuh. Yuf, ya itu Yuf M namanya. Ya saya juga suka itu. Ya. Kadang-kadang saya kalau Mandetati udah kirim satu terus di bawahnya suka ada juga Banyak. dia tuh, saya suka Ya. denger juga gitu. Ya, dia bagus tuh cara mengenal. Dia Dia memang cara guru. ngomongnya, Wah, mulutnya benar-benar lebar gitu ya ngomongnya itu betul. gitu. Makanya Bagus. kelihatannya manajer latihan. Jadi kalau saya kirimkan satu bisa lihat sendiri untuk latihan pengucapannya gitu. Kalau saya kirim Ya. banyak-banyak ke grup nanti orang pada banyak sekali pekerjaan rumahnya ya. Tapi itu kalau misalnya berminat kita bisa cari sendiri ya. Jadi itu Ya, mudah-mudahan di bawahnya ada Ya. biasanya nanti kan kirim satu. Nah, di bawahnya dia itu kan ada. Saya kan Iya. agak ini ya mengucapkan tuh susah. Lidah saya nggak begitu luas gitu. Jadi Iya. ya mesti Iya. banyak harus latihan. banyak makan keju. Oke, jadi itu Kaku juga banget. jadi itu juga suatu ya latihan bisa sendiri kapan saja kalau kita lagi nyetrika, kalau misalnya lagi metik bunga di kebun gitu, pokoknya anytime pokoknya ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Sama-sama. lagi di Goedenavond. volgende week. Next week apa Mbak Mandetati? Kenapa? Next week apa bahasa Belandanya? Volgende, saya tulis ya, next week itu Iya. saya tulis di sini ya. New slide kayak. Ops. Tunggu nih. Next week. Volgende week.
volgende week. Volgende week. Volgende week. Volgende week. Kalau misalnya Kalau besok apa? kalau kita bilang nanti gitu Selasa minggu Oh, depan, ya Tot. ngomongnya gimana? AS itu singkat aanstaande dinsdag. Oh, Aanstaande itu yang akan datang. Tot, coba kita lihat aanstaande tot aanstaande dinsdag. Jadi AS itu adalah singkatan atau tot dinsdag ya maksud. Tot aanstaande dinsdag. Tot volgende week dinsdag. Dinsdag. Di dalam bahasa Belanda nama-nama hari dan nama bulan itu huruf kecil. Kalau di bahasa Indonesia besar ya. Tot aanstaande. Oke. Tot ziens. Ya di sini misalnya tot ziens. Tot ziens. Volgende week dinsdag. Ya, tot ziens sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau misalnya tot zo itu artinya apa namanya? See you later ya gitu apa ya si bahasa apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa ya. Tot zo. Tapi enggak kalau kalau tot ziens itu sampai ketemu kapan-kapan kita nggak tahu. Tapi kalau tot zo itu dalam hitungan mungkin sejam 2 jam. So itu sampai nanti gitu. Sampai nanti. Jadi ada waktunya, jadi nggak bisa karena kalau nanti itu bisa sejam 2 jam 3 atau 5 jam, tapi kalau besok itu udah lewat. Sedangkan tot ziens itu sampai jumpa kapan nggak tahu, minggu depan juga atau tahun depan. Tapi kalau tot zo sampai nanti dalam waktu yang dekat gitu loh. Ya. jadi kalau misalnya kayak kita kan rutin gitu ya les gitu, berarti kita ngomongnya tot zo gitu karena kemungkinan kita Nggak akan- bisa, nggak enggak bisa. ya? Tot ziens bisa. Oh gitu. Kalau tot zo Oh, itu dalam hari bisa. itu juga kurun waktu yang 1 hari gitu 12 jam gitu. Tot ziens. ya. Jadi begitu ya tot ziens ya. Jadi Tot itu ziens. tot ziens ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita bisa kita nikmati, bisa kita ikuti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan lagi. Tot volgende week. Tot ziens. Welterusten. Bedankt voor goedenavond. Slaap lekker itu apa? Selamat tidur. Tidur yang nyenyak, yang enak. Lekker itu enak, slaap itu tidur, Ya, artinya enak. tidur biar Iya, nyenyak. tidur Oke, yang enak. senang bisa bertemu, bisa ini lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutsi.